Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi Re Bandung. Anda bisa menyimak kami di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Dan Anda pun bisa menyimak kami di Kota Cianjur di FM 95, di Cikuray, Garut dan sekitarnya 97,8, di Puncak Surangga Sukabumi di FM 88,3, dan di Bumbulang Garut pendengar Anda bisa menyimak kami di FM 98,2, di Kota Tasikmalaya FM 98,1, dan tentu bagi Anda yang berada di Sumedang Anda bisa menyimak kami di 96,6 MHz. Dan pendengar Anda pun juga bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live di Mutiara Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bersama Ustadz Nunu Nugraha SOSI MPD yang akan membahas tentang motivasi beribadah. Baik pendengar dan pemirsa, kita sama-sama simak seperti apa motivasi beribadah. Kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kami Ustadz Nunu Nugraha. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, kita pada kesempatan kali ini dapat bersilaturahmi kembali di udara. Mudah-mudahan silaturahmi kita memberikan dan berdampak pada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, tentunya kita semua sudah mafhum bahwa diciptakannya manusia ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Dan dalam ayat lain juga diingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian. Para pemirsa, pendengar RRI di mana saja berada, dan juga masih bersama saya rekan saya Pak Haji Casmita. Dalam beribadah itu Pak Haji, ini ada beberapa hal yang dimasukkan oleh sebagian ulama yang disebut dengan motivasi beribadah. Ibadahnya semangat karena apa gitu, motivasinya apa, ya motifnya apa, sehingga nanti dari situ kemudian lahirlah ada tipe-tipe orang dalam beribadah. Nah, ini di antara ulama pernah mengutip pendapat dari salah seorang filosof yang terkenal, filosof muslim yang terkenal, yaitu yang bernama Ibnu Sina. Beliau pernah menulis kurang lebih seperti ini Pak Haji. Dan oleh sebagian ulama juga pernah saya dengar langsung ya dibahas mengenai hal ini. Di antaranya adalah ada yang beribadah itu motivasinya karena takut mendapatkan dosa, ya. Takut kalau meninggalkan ibadah
maka takut berdosa. Nah ini yang seperti ini motivasinya adalah motivasi seorang abid, seorang hamba, atau seperti motivasi seorang karyawan yang takut mendapatkan hukuman. Kalau tidak melakukan yang seharusnya dia kerjakan, maka dia takut akan mendapatkan hukuman. Nah ini tipe yang pertama Pak Haji, yaitu tipe abid atau karyawan atau tipe budak. Nah, kalau dari sisi ibadah, ketika ditanya misalnya, Pak, Bu, kenapa melaksanakan sholat? Takut dosa. Nah, apakah yang seperti ini tidak baik, jelek? Yang seperti ini baik, jelek, baik, ya, tidak jelek. Karena apa? Karena ada rasa takut terhadap dosa. Zaman dulu, zaman saya masih kecil, apalagi zaman Pak Haji, gak usah disebutkan dosa, disebutkan pamali saja. Ya. Tekenging ujang, tekenging neng, eta teh pamali, ku pamali gitu sieun. Ya. Jangankan dosa, pamali saja udah takut gitu ya. Pamali tuang cahu anu pangsisina cenah keur budak ya. Padahal itu teh ada makna di balik itu, bisi teh seep kanggo murang kalih mah ya. Pamali cenah pami budak alit tuang naon eta teh Pak, tunggir hayam. Karena eta mah jang ninina gitu. Padahal simkuring, pengalaman simkuring nuju alit pangresepna eta teh Pak. Jadi ketika kita beribadah takut ya, takut kalau saya tidak beribadah akan masuk neraka, takut akan berdosa, itu adalah tipe yang pertama, tipe abid. Dan ini sudah baik karena memang agama pun mengajarkan agar kita ini memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari murka Allah dan nerakanya. Salah satu doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah ini yang tipe ini yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan dari nerakamu. Ini tipe yang pertama Pak Haji. Nah, ada yang kedua. Tipe yang kedua yaitu tipe tajir. Tipe tajir itu adalah tipe pedagang. Apa contohnya? Mau sholat karena ingin dapat pahala, mau sodako agar nanti hartanya semakin berlimpah. Pokoknya yang dikejarnya pahala, keuntungan, mendapatkan harta berlimpah. Rajin sholat duha supaya rezekinya lancar. Rajin tahajud supaya masalahnya bisa diselesaikan dan sebagainya. Itu tipe-tipe yang tajir, tipe pedagang. Kalau pedagang Pak Haji di mana-mana juga pedagang mah kalau ada tempat yang rame di situ ada pedagang. Bade di tempat anu karyaan istilahna hajatan atanapi di tempat anu suka duka oge gitu, nuju papait aya we tukang dagang mah di mana-mana oge. Istilahna kapungkur kantos para pemirsa dan pendengar RRI, di antara ulama ada yang mengistilahkan ngaji aur japati. Nah, mun di aur kakara daek ngaji. Nah, itu dalam sebuah tahapan gak apa-apa ya. Termasuk misalnya ketika anak kita, nah sok sing rajin sholat supaya masuk surga. Nah, jangan melakukan yang jelek, nanti bisa masuk neraka. Untuk tahap awal itu sesuatu yang baik dan dibenarkan. Ya. Nah, ini tahap yang kedua, yaitu tahap beribadah atau motivasinya itu motivasi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sebentar lagi kita akan bahas yang ketiga, dan ini kata ulama adalah tahap yang atau tingkatan yang tertinggi.
Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi RRI Bandung masih bersama Anda dan kami berbincang-bincang dengan Ustadz Nugraha tentang manusia beribadah atau motivasi beribadah dengan tipe-tipe yang tadi disampaikan, dan mudah-mudahan tipe tersebut bukan termasuk tipe kita hanya selalu beribadah bukan karena Allah, karena sesungguhnya ketika amal ibadah apapun yang kita laksanakan, Allah hanya melihat keikhlasan kita. Pendengar dan pemirsa, Anda bisa menyimak kami di Pro 1 RRI Bandung dan bisa melihat kami langsung di live channel YouTube RRI Bandung di Mutiara Pagi. Insya Allah setiap hari kami dengan narasumber yang berbeda, dengan topik bahasan yang berbeda, untuk menambahkan hasanah atau kebaikan-kebaikan ilmu untuk bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar dan pemirsa, kami lanjutkan kembali pembahasan pagi hari ini bersama Ustadz Nugraha SOS IMPD. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Haji. Tadi yang kedua itu Pak Haji sebetulnya sudah masuk ke ranah ikhlas juga Pak Haji. Cuman memang bukan ikhlas yang tertinggi, karena itu kan sesuatu yang baik juga Pak Haji ya. Takut neraka baik, ingin surga juga baik, karena memang diantaranya doa yang suka disebut dengan doa sapu jagat, kita suka baca ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita suka baca itu ya. Nah, tapi setelah itu nanti kita bertahap ya, bertahap. Jangan beramal itu hanya karena ingin masuk surga atau hanya karena takut neraka ya. Tapi harus ditingkatkan lagi. Tentu saya di sini yang menyampaikan pun masih dalam tahapan. Nah, yang ketiga, kalau dalam konsepnya Ibnu Sina itu tipe orang yang beribadah motivasinya karena apa? Karena arif atau karena syakir ya. Arif itu atau syakir itu dia beribadah bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut dosa, bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata bersyukur kepada Allah. Karena dibandingkan dengan nikmat-nikmat dari Allah, ibadah kita ini gak ada apa-apanya. Tentu para pemirsa, pendengar juga Pak Haji tentu pernah mendengar ya. Beberapa waktu yang lalu ada di antara ulama yang menjelaskan juga seperti itu di satu kesempatan, tidak ada bandingannya ya nikmat dari Allah jika dibandingkan dengan ibadah yang kita kerjakan. Gak ada apa-apanya ibadah kita ini. Makanya tingkatan yang tertinggi adalah karena bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan umur, kesempatan hidup. Maka motivasinya itu ya, arif atau syakir. Bahkan diantaranya dalam satu riwayat ketika Nabi yang dosanya sudah sedemikian diampuni oleh Allah, tidak punya dosa, tapi ibadahnya luar biasa, ibadah sunnahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Dalam satu riwayat kemudian ketika ditanyakan, kenapa ya Rasul engkau seperti itu? Diantaranya yang saya pernah terima riwayatnya yaitu Nabi kemudian menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh kalau aku ingin menjadi abdan syakura? Ya, abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Makanya ketika kita dikumpulkan di salah satu lembaga, misalnya ada satu lembaga namanya Asy-Syakur, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, Pak Haji. Ya. Dimanapun pemirsa dan pendengar RRI gitu ya, kalau misalnya kita ini ada dalam satu wadah, satu lingkungan yang di situ mengarah pada motivasi yang lebih tinggi, maka jangan sampai disia-siakan. Nah, disinilah kalau dulu pernah ada di antara ulama yang memberikan kisah ya, menyampaikan kisah. Dulu katanya Khalifah Harun ar-Rasyid itu pernah membagikan perhiasannya, hartanya kepada kepada warganya. Dibagi-bagi, saling berebut, ada yang ngambil ini, ada yang ngambil itu, perhiasan dari emas. Tapi
ada di antara rakyatnya yang tidak ngambil apa-apa Pak Haji. Dia hanya memegang kaki sang khalifah. Pas ditanya, kamu kenapa tidak ngambil barang yang saya bagikan? Saya tidak mau ngambil barang-barang punya khalifah. Saya ingin bersama khalifah saja. Saya mah pengen khalifah saja. Saya mah pengen tuan raja saja. Enggak pengen yang lain. Ini barangkali gambarannya. Ya, surga bisa jadi terasa kecil, ya neraka juga tidak jadi merasa gimana bagi dia. Tapi bagaimana dia itu beribadah benar-benar ingin bahwa dia itu sebagai orang yang ingin bersyukur kepada Allah. Maka salah satu perenungannya misalnya seperti yang pernah dipopulerkan ya oleh Opik waktu itu duet dengan almarhum Kang Gito Rolis ya kalau tidak salah. Itu luar biasa, sangat menyentuh ya. Disampaikan kurang lebih seperti ini. Hasbi Rabbi Jalallah. Oh maaf, ini yang dari Gus Miftah. Kalau ini ya, kalau ini Gus Miftah. Ini juga sama bagus ya. Gus Miftah diantaranya suka mengajarkan dalam majelisnya. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dengan nadam seperti itu akan lebih menguatkan hati kita ya. Nah kalau Opik begini Pak Haji ya, tadi saya ketukar dengan yang Gus Miftah ya Pak Haji ya. Nah kalau Opik gini, Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu. Di hatiku ini hanyalah Allah. Cukup bagiku Allah. Cukup hanya Allah saja ya. Beribadah hanya ingin mendapatkan ridha Allah saja ya. Jangan karena yang lain. Bahkan secara mendasar ada di antara ulama mengajarkan ketika ibadah jangan karena ingin itu, ingin ini. Itu mah sebagai tambahannya lah, plusnya. Terutama ibadah itu adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jangan ingin ini, ingin itu. Ada dampaknya, rajin sholat duha, rezeki lancar, alhamdulillah. Tapi bukan itu. Ya. Bahkan di antara guru kita pernah mengingatkan waktu itu Pak Haji, ya dalam satu kesempatan, ketika memang doa kita ingin diijabah oleh Allah, kuncinya apa? Qarib kan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada redaksi qarib di situ, kata ulama, kata guru kita, yaitu apa? Kalau kitanya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita jauh kepada Allah, nya wajar panginten. Ya, ini renungan buat saya pribadi. Ya Allah, kenapa ya kok doa saya, perasaan belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin sayanya masih jauh dengan Allah, kitanya masih jauh dengan Allah gitu. Sehingga mental saja ibadah itu. Nah, ini 3 tahapan, juga 3 motivasi beribadah. Nantinya ke tipe-tipe orang beribadah. Pertama tipe abid ya. Yang kedua tipe tajir, yang ketiga tipe arif atau tipe syakir atau abdan syakuro. Mudah-mudahan secara bertahap ya kita bisa meraih pada tingkatan yang tertinggi. Begitu Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih bersama Ustadz Nunu Nugraha Esos IMPD. Beliau adalah guru PAI di Kabupaten Bandung, juga pembina Majelis Taklim di kota dan Kabupaten Bandung, yang sehari-harinya insya Allah ini selalu berjasa untuk mendidik anak dan istri kita dan keluarga kita tentunya. Dan kesempatan ini bisa bersama-sama di RRI Bandung yang alhamdulillah mengisi Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentu
kapan-kapan nih Al Ustadz bisa bersua dengan kita pendengar dimanapun Anda, dan Anda pun ketika ingin bertemu langsung bisa kontak kami Casmita Solihin di RRI Bandung, bisa langsung, dan Anda pun bisa melihat langsung mendengar pada channel YouTube live RRI Bandung di Mutiara Pagi RRI Bandung. Seperti yang disampaikan pendengar, ternyata bahwa tipe orang yang beribadah itu ada 3 tahapan. Ada yang takut karena siksaan Allah, kemudian juga ada yang mengharapkan surga, dan hitung-hitungan seperti orang pedagang ketika berjualan ingin mendapatkan keuntungan. Dan yang lebih luar biasa yang ketiga yaitu orang yang arif dan syakir, yaitu hanya dia makhluk pada Allah sehingga bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya, sehingga dia lebih memantapkan memilih ibadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, kita lanjutkan kembali tentang apa yang bahasan kita di pagi hari ini bersama Ustadz Dono Nugraha. Silakan Ustadz. Baik Pak Haji, untuk dapat meraih ya tipe yang ketiga ini, maka kita harus berupaya untuk mewujudkan diri kita orang yang pandai bersyukur. Nah, diantaranya dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang mirip, tapi dari tengah ke akhir itu agak berbeda. Pertama yaitu dalam surat An-Naml ayat 19. Itu doa syukur Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu kalau di doa Nabi Sulaiman ya, ada Pak Solihinnya di situ ya. Nah, alhamdulillah termasuk orang soleh Pak Solihin ya. Nah, kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15, nah itu tentang pentingnya orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas, termasuk kita ya Pak Solihin ya. Saya masuknya jelita Pak Solihin, jelang 50 tahun. Kalau Pak Solihin jelang 60 tahun ya. Para pemirsa dan pendengar RRI itu beragam lagi ya. Ada istilah-istilah yang sekarang ini, ada generasi apa itu? Milenial ya, generasi Z dan sebagainya lah istilahnya. Nah, kalau di situ beda sedikit dari tengah sampai akhir. Awalnya hampir sama ya, sama awalnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, untuk yang ayat terakhir ini para pemirsa dan pendengar RRI, itu di antara ulama pernah saya dengar langsung Pak Haji penjelasannya. Kata beliau begini, ketika ada yang bertanya kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq putra-putrinya soleh-soleh ya, soleh-solehah. Nah, ternyata salah satu amalan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini membaca surat Al-Ahqaf ayat 15 yang Rabbi auzi ini tadi, yang ujungnya ada wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada wa aslih li fi dzurriyyati ya. Solehkanlah, baikkanlah aku dan keturunanku. Ini salah satu amalan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau ada pertanyaan dari pemirsa, dari pendengar RRI, saya sudah harus bagaimana lagi dengan segala cara, dititipkan di sekolah, dititipkan di pengajian, saya juga sudah ngasih nasihat, tapi kok rasanya anak masih mental. Doa ya. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Tentunya bukan sekali jadi, terus dibaca doa ini. Jadi para pemirsa pendengar RRI, silakan didawamkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Boleh digabung dengan surat An-Naml ayat 19. Nah, ini di antara guru saya ada yang mengajarkan begini Pak Haji. Ini dibaca ya, termasuk oleh salah seorang ulama besar di Jawa Barat, itu mengajarkan ketika sujud syukur maka baca doa ini. Ya. Ketika sujud syukur baca doa ini. Suka ada ketika selesai sholat ada yang sujud ya. Saya nggak tahu bacaannya apa.
Nah kalau guru saya juga di antara ulama besar ada yang pernah menyampaikan baca doa ini yang Robi Auzi ini ya ketika sujud syukur, minimalnya ba'da maghrib dan ba'da subuh, minimal. Ini sebagai upaya kita ikhtiar secara batiniah agar keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Nah nanti insya Allah sebelum nanti ditutup, mudah-mudahan berkenan kita akan baca juga doa agar keturunan kita menjadi keturunan yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Ada di antara ulama mengajarkan kurang lebih bunyinya begini Pak Haji, Allahumma barik li fi zuriyati wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Itu di antara ulama mengajarkan doa ini dibacanya ketika antara azan dan qomat. Jadi ketika azan dan qomat salat sunat kan qobliyah, lalu kemudian kita baca doa itu selain doa-doa yang lain. Nah ini Pak Haji, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, rutinkan baca yang tadi Robi Auzi ini dan seterusnya, kemudian baca juga doa-doa yang lainnya. Itu tambahannya Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi Radio Bandung, tidak terasa perjumpaan kita di perjumpaan terakhir. Kita tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Nunu Nugraha SOS IMPD, motivasi beribadah. Dan tentu luar biasa banyak hal yang kita jadi paham atau jadi mengetahui tentang seperti apa doa untuk anak dan keturunan kita supaya soleh dan solehah. Silakan Pak Ustadz di kesimpulan terakhir. Di akhir ini saya ingin menutup dengan doa, mudah-mudahan ini termasuk yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik li fi zuriyati wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barik lana fi zuriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi zuriyatina wa barik lana fi jihadina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi Radio Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita berjumpa kembali dengan tema dan narasumber yang berbeda. Simak kami terus di Mutiara Pagi setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, atas minta solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.